Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Kita bernyanyi dari Pende nomor 135, Otondi Parbadia. Salam, kembali kita baca firman Tuhan 2 Samuel pasal yang ke-13 sampai dengan 16. Amnon dan Tamar. Absalom putra Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar. Amnon putra Daud dari istri yang lain jatuh cinta kepada Tamar dan ingin tidur bersamanya. Tetapi itu mustahil baginya karena Tamar belum kawin dan tidak boleh bergaul dengan laki-laki. Amnon terus-menerus memikirkan hal itu sampai akhirnya ia jatuh sakit. Amnon mempunyai seorang sahabat yang sangat cerdik, namanya Jonadab, anak Simea, abang Daud.
Jonadab berkata kepada Amnon, "Pangeran, mengapa setiap hari engkau kelihatan begitu sedih? Ada apa?" Jawab Amnon, "Aku jatuh cinta kepada Tamar, adik Absalom saudaraku itu." Lalu kata Jonadab kepadanya, "Itu mudah saja. Berbaringlah di tempat tidur dan buatlah seolah-olah sedang sakit. Jika ayahmu datang menengokmu, katakan kepadanya, 'Ayah, izinkanlah Tamar datang supaya diberikan aku makan. Jika aku dapat melihat dia memasak makanan itu di sini, aku bisa makan.' Kemudian Amnon berbaring di tempat tidur seolah-olah sakit. Ketika Raja Daud datang menengoknya, Amnon berkata kepadanya, 'Ayah, izinkanlah Tamar datang untuk memasak kue di hadapanku di sini. Nanti aku akan mau makan.' Kemudian Daud mengirim pesan kepada Tamar di istana. Katanya, 'Pergilah.' Kemudian Daud mengirim pesan kepada Tamar di istana. Katanya, 'Pergilah ke rumah abangmu Amnon dan buatlah makanan untuk dia.' Lalu Tamar pergi ke sana dan mendapati Amnon berbaring di tempat tidur. Tamar mengambil sedikit adonan, lalu di depan Amnon ia menyiapkan kue untuk dipanggang. Setelah itu dikeluarkannya kue itu dari panci dan dihidangkannya. Tetapi Amnon tidak mau makan. Ia berkata, 'Suruhlah semua keluar dari sini.' Setelah semua orang keluar dari kamar itu, berkatalah Amnon kepada Tamar, 'Bawalah kue-kue itu kemari ke tempat tidurku dan suapilah aku.' Tamar menurut. Tetapi ketika Tamar mengulurkan kue itu kepadanya, Amnon memegang gadis itu sambil berkata, 'Dek, mari tidur bersamaku.' 'Ah, jangan bang,' jawab gadis itu. 'Janganlah kau paksa aku melakukan hal yang sehina itu. Hal seperti itu tak pernah dilakukan di Israel. Jika terjadi begitu, kemana aku harus menyembunyikan mukaku? Lagi pula, engkau pun akan dihina orang Israel ini. Sebaiknya engkau bicarakanlah dengan raja. Pasti raja akan setuju aku menjadi istrimu.' Tetapi Amnon tidak mau menurut, dan karena ia lebih kuat, dipaksanya adiknya itu dengan kekerasan, lalu diperkosanya. Tetapi sesudah itu Amnon sangat benci kepada Tamar, dan kebenciannya itu lebih besar daripada cintanya semula. Lalu ia berkata kepada adiknya itu, 'Keluar.' Tamar menjawab, 'Ah, mengapa begitu bang? Kalau kau usir aku, kejahatan itu lebih besar daripada hal yang telah kau lakukan tadi.' Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan. Ia memanggil pelayan pribadinya, lalu berkata, 'Bawalah perempuan ini keluar dan kuncilah pintu.' Pelayan itu melakukan perintahnya itu. Pakaian Tamar adalah jubah panjang yang berlengan panjang. Pada zaman itu putri-putri yang belum kawin biasanya memakai pakaian seperti itu. Lalu Tamar menaruh abu di kepalanya, menyobek jubahnya, dan pergi sambil menutup mukanya dengan kedua tangannya, serta menangis pilu. Ketika Absalom melihatnya, bertanyalah ia, 'Apakah Amnon tadi melanggar kehormatanmu?' 'Sudahlah adikku, jangan kau pikirkan lagi. Kan dia abangmu. Jadi jagalah
beritahukan hal itu kepada siapa-siapa. Lalu Tamar mengasingkan diri di rumah Absalom, dan ia sangat sedih serta kesepian. Raja Daud mendengar tentang peristiwa itu, dan ia menjadi sangat marah. Absalom dendam sekali kepada Amnon dan tidak mau lagi berbicara dengan dia karena ia telah memperkosa Tamar adiknya. Absalom membalas dendam. 2 tahun kemudian, Absalom mengadakan pesta pengguntingan bulu domba di Balhajor, dekat kota Efraim, dan ia mengundang semua putra raja. Ia menghadap Raja Daud dan berkata, "Ayah, aku mengadakan pesta pengguntingan bulu domba. Sudilah ayah datang juga ke pesta itu dengan para pembesar istana." Tetapi raja menjawab, "Jangan anakku, sebab jika kami semua datang, kami akan menyusahkanmu." Absalom terus mendesak, tetapi ayahnya tetap tidak mau datang. Ia hanya memberi restu kepadanya. Lalu berkatalah Absalom, "Kalau begitu, izinkanlah saudaraku Amnon ikut dengan kami." Kata raja, "Tak usahlah dia ikut." Tetapi karena Absalom terus mendesak, akhirnya Daud mengizinkan Amnon dan semua putranya yang lain ikut dengan Absalom. Lalu Absalom menghidangkan makanan yang mewah sekali. Ia memerintahkan kepada hamba-hambanya, "Perhatikan baik-baik. Jika Amnon sudah mabuk karena minum anggur, aku akan memberi aba-aba, lalu bunuhlah dia. Jangan takut, aku yang bertanggung jawab atas hal itu. Bertindaklah dengan berani dan jangan ragu-ragu." Hamba-hamba itu melaksanakan perintah Absalom. Lalu mereka membunuh Amnon. Melihat itu, putra-putra Daud yang lain menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Sementara mereka masih dalam perjalanan pulang, diberitahu orang kepada Daud, Absalom telah membunuh semua putra baginda, tak seorang pun yang hidup. Raja bangkit, laju menobek pakaiannya karena sedih, dan merebahkan diri ke lantai. Semua pegawainya ikut menyobek pakaian mereka. Tetapi Jonadab, anak Simea, abang Daud, berkata, "Baginda, jangan cemas dan jangan pikir bahwa semua putra baginda sudah mati. Hanya Amnon yang tewas, sebab sudah jelas bahwa itulah yang dikehendaki Absalom sejak Tamar adiknya diperkosa oleh Amnon. Jadi janganlah percaya bahwa putra baginda telah meninggal semua, sebab yang tewas hanyalah Amnon saja." Sementara itu Absalom telah melarikan diri. Penjaga istana Daud melihat banyak orang datang menuruni gunung dari jurusan Haronaim. Maka pergilah ia kepada raja melaporkan hal itu. Lalu Jonadab berkata kepada Daud, "Itulah putra-putra baginda, betul seperti yang hamba katakan tadi. Baru saja ia selesai bicara, masuklah putra-putra Daud ke dalam ruangan. Mereka itu mulai menangis, dan Daud serta hamba-hambanya juga menangis dengan sedih. Absalom mengungsi ke istana raja negeri Gesur, yaitu Talmai anak Amihud,
Ia tinggal di situ selama 3 tahun. Lama Daud berkabung untuk Amnon. Tetapi setelah Daud tak bersedih hati lagi, ia sangat merindukan Absalom. Joab mengusahakan kembalinya Absalom. Joab tahu bahwa Raja Daud sangat merindukan Absalom. Sebab itu dia menyuruh jemput seorang wanita cerdik yang tinggal di Tekoa. Ketika wanita itu sampai, Joab berkata kepadanya, "Ibu harus pura-pura berkabung. Pakailah pakaian berkabung dan jangan memakai minyak wangi. Buatlah seperti wanita yang sudah lama menangisi kematian orang yang tercinta. Kemudian pergilah kepada raja. Katakanlah kepadanya begini." Lalu Joab memberitahukan kepadanya apa yang harus dikatakannya. Lalu wanita itu pergi menghadap raja dan sujud menyembah serta berkata, "Tuanku yang mulia, tolonglah hamba." "Ada apa?" tanya raja kepadanya. Wanita itu menjawab, "Hamba ini seorang janda yang miskin. Suami hamba sudah mati. Hamba mempunyai 2 orang anak laki-laki. Dan pada suatu hari mereka bertengkar di padang karena tak ada orang yang melerai. Maka seorang di antaranya mati dibunuh. Dan sekarang seluruh kaum keluarga hamba memusuhi hamba dan menuntut supaya hamba menyerahkan anak hamba yang membunuh itu kepada mereka, agar mereka menghukumnya dengan hukuman mati, sebab dia telah membunuh saudaranya. Jika hamba serahkan anak itu, tinggallah hamba sebatang kara. Mereka akan menghancurkan harapan hamba, yaitu satu-satunya, dan tidak meninggalkan seorang anak laki-laki bagi suami hamba untuk meneruskan keturunannya." "Pulanglah," jawab raja, "akan kuurus perkara itu." "Tuanku yang mulia," kata wanita itu, "apapun yang akan tuanku perbuat, hamba dan keluarga hambalah yang akan menanggung akibatnya. Tuanku dan keluarga tuanku tidaklah bersalah." Raja menjawab, "Jika ada orang yang mengancam engkau, bawalah dia kepadaku. Maka selanjutnya pasti ia tak akan mengganggumu lagi." Kata wanita itu, "Kiranya berdoalah tuanku kepada Tuhan Allah tuanku, supaya orang yang hendak membalas kematian anak hamba itu jangan sampai melakukan kejahatan yang lebih besar lagi dengan membunuh anak hamba yang seorang lagi." Jawab Daud, "Demi Tuhan yang hidup, anakmu itu tidak akan diapa-apakan walau sedikit pun." Lalu berkatalah wanita itu, "Tuanku yang mulia, izinkanlah kiranya hamba berbicara sedikit lagi." "Baiklah," jawab raja. Kata wanita itu, "Dengan ucapan tuanku itu, tuanku telah mengaku bahwa tuanku sendiri bersalah karena tidak mengizinkan putra tuanku pulang dari pengasingan. Mengapa tuanku melakukan kesalahan seperti itu terhadap umat Allah? Kita semua akan mati. Kita ini seumpama air yang tumpah ke tanah dan
tidak dapat dikumpulkan kembali. Allah pun tidak akan menghidupkan lagi orang yang sudah mati. Sebab itu, hendaklah kiranya Tuanku berusaha supaya orang buangan dapat pulang lagi. Hamba menghadap Tuanku karena hamba diancam orang. Lalu hamba berpikir, sebaiknya hamba berbicara dengan Tuanku dengan harapan permintaan hamba ini akan Tuanku kabulkan. Hamba pikir Tuanku akan mendengarkan dan menyelamatkan hamba dari orang yang berusaha hendak membunuh hamba dan anak hamba. Mereka bermaksud menyingkirkan kami dari tanah yang diberikan Allah kepada umatnya. Hamba yakin bahwa janji Tuanku itu akan menjamin keselamatan hamba, sebab Tuanku adalah seperti malaikat Allah yang dapat membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Semoga Tuhan Allah Tuanku menyertai Tuanku. Raja menjawab, aku mau menanyakan sesuatu kepadamu. Jawablah dengan jujur. Silahkan Tuanku berbicara, jawab wanita itu. Kata raja, jawabkah yang menyuruh engkau? Jawab wanita itu, demi nyawa Tuanku, hamba tidak mungkin mengelak dari pertanyaan Tuanku. Memang benar Tuanku, Joab telah memberitahukan kepada hamba apa yang harus hamba lakukan dan hamba katakan. Tetapi ia berbuat begitu untuk menyelamatkan perkara itu dengan baik. Tuanku adalah bijaksana seperti malaikat Allah, sehingga mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Setelah itu raja memanggil Joab dan berkata kepadanya, keinginanmu itu akan kupenuhi. Pergilah menjemput Absalom dan bawalah dia kemari. Joab sujud di hadapan Daud, lalu berkata, kiranya Allah memberkati baginda. Sekarang hamba tahu bahwa baginda menyukai hamba karena baginda telah mengabulkan permohonan hamba. Lalu berangkatlah Joab ke Gesur untuk menjemput Absalom kembali ke Yerusalem. Tetapi raja tidak mengizinkan Absalom tinggal di istana. Aku tidak mau melihatnya, kata raja. Jadi Absalom langsung pulang ke rumahnya sendiri dan tidak menghadap raja. Absalom didamaikan dengan Daud. Absalom dipuji sebagai orang yang paling tampan di seluruh Israel. Tidak ada orang yang lebih tampan dari dia. Dari telapak kaki sampai ke ujung rambut tak ada cacatnya. Rambutnya sangat lebat dan dia harus memotongnya sekali setahun sebab dirasanya terlalu berat. Rambut yang dipotongnya itu beratnya lebih dari 2 kilogram menurut timbangan raja. Absalom
mempunyai 3 orang putra dan seorang putri yang sangat cantik bernama Tamar. Sudah 2 tahun Absalom tinggal di Yerusalem, tetapi belum juga ia bertemu dengan raja. Maka pada suatu hari ia memanggil Joab untuk menyuruhnya menghadap raja, tetapi Joab tidak mau datang. Absalom memanggilnya sekali lagi, tetapi Joab tidak mau datang juga. Kemudian budaknya, "Kamu tahu ladang Joab di sebelah ladangku yang ditanami jerai. Bakarlah ladang itu." Mereka pun pergi membakarnya. Maka Joab datang ke rumah Absalom dan bertanya, "Mengapa budak-budakmu membakar ladangku?" Jawab Absalom, "Sebab engkau tidak mau datang ketika kupanggil. Aku hendak mengutusmu menghadap raja dan menyampaikan pertanyaanku ini. Apakah gunanya aku meninggalkan Gesur dan kembali kemari? Lebih baik aku tinggal di sana saja." Dan kata Absalom lagi, "Usahakanlah supaya aku dapat menghadap raja, dan jika aku masih dianggap bersalah, aku bersedia dihukum mati." Kemudian pergilah Joab menghadap Raja Daud dan menyampaikan permohonan Absalom. Lalu raja memanggil Absalom, dan Absalom datang bersujud dan di hadapan raja, dan raja menyambutnya dengan ciuman. Absalom merencanakan pemberontakan. Sesudah itu Absalom menyediakan untuk dirinya sendiri kereta perang dengan kuda beserta 50 orang pengiring. Setiap hari Absalom bangun pagi-pagi lalu berdiri di tepi jalan di dekat pintu gerbang kota istana. Setiap orang yang hendak mengadukan perkaranya kepada raja dipanggil dan ditanyai oleh Absalom. Katanya, "Engkau dari suku mana?" Dan jika orang itu menjawab, "Dari suku ini atau itu," maka Absalom berkata, "Menurut hukum engkau benar, tetapi sayang tidak ada wakil raja yang mau mendengarkan pengaduanmu." Lalu katanya lagi, "Coba andai kata aku yang menjadi hakim, maka setiap orang yang mempunyai persengketaan atau tuntutan boleh datang kepadaku dan akan kuperlakukan dengan adil."
jika ada orang yang mendekati Absalom untuk sujud menyembah dia, Absalom mengulurkan tangannya, lalu orang itu dipeluknya dan diciumnya. Begitulah sikap Absalom terhadap setiap orang Israel yang hendak mengadukan perkaranya kepada raja. Dan dengan demikian Absalom mengambil hati orang Israel. Setelah lewat 40 tahun, Absalom berkata kepada Raja Daud, "Ayah, izinkanlah aku pergi ke Hebron untuk memenuhi janjiku kepada Tuhan. Sebab pada waktu aku masih tinggal di Gesur, negeri Syria, aku berjanji akan pergi beribadat kepada Tuhan di Hebron. Jika ia mengizinkan aku pulang ke Yerusalem." Jawab raja, "Pergilah dengan selamat." Lalu berangkatlah Absalom ke Hebron. Tetapi sebelum itu, ia sudah mengirim utusan-utusan kepada semua suku Israel dengan membawa pesan, "Jika kalian menghendaki bunyi trompet, jika kalian mendengar bunyi trompet, serukanlah, Absalom sudah menjadi raja Hebron." Dari Yerusalem ada 200 orang yang mengiring Absalom ke Hebron. Mereka tidak tahu apa-apa. Tentang komplotan itu, dan mereka semua turut pergi tanpa curiga. Lalu kota Gilo untuk memanggil Ahitofel, yaitu salah seorang penasehat Raja Daud. Demikianlah komplotan melawan Raja Daud itu semakin kuat, dan semakin banyaklah pengikut-pengikut Absalom. Daud melarikan diri dari Yerusalem. Kemudian seorang pembawa berita melaporkan kepada Daud, orang-orang Israel telah memihak Absalom. Lalu Daud berkata kepada semua pegawainya yang ada di Yerusalem, "Mari kita mengungsi." Ini satu-satunya jalan supaya kita luput dari Absalom. Tidak lama lagi ia akan datang. Cepatlah, jangan sampai kita dapat dikejar dan dikalahkannya, sehingga seluruh penduduk kota dibunuh. "Baik, Baginda," jawab mereka, "kami siap." Melakukan apapun kehendak Baginda. Lalu berangkatlah raja diiringi oleh seluruh keluarganya dan pegawainya, kecuali 10 orang selirnya yang ditinggalkannya untuk menunggu istana. Pada waktu raja dan semua pengiringnya berjalan meninggalkan kota mereka, berhenti di dekat rumah yang terakhir, semua
Pegawai raja berdiri di sebelahnya ketika pasukan pengawal raja berbaris melewatinya. Juga 600 orang prajurit yang telah mengikutinya dari Gad berbaris di hadapannya. Melihat itu, raja berkata kepada Itai, pemimpin ke-600 orang prajurit itu, mengapa engkau ikut juga dengan kami? Lebih baik engkau kembali dan tinggal bersama dengan raja yang baru datang itu. Bukankah engkau orang asing, pengungsi yang jauh dari negerimu sendiri? Belum lama engkau tinggal di sini. Masakan engkau kusuruh ikut mengembara dengan aku? Aku sendiri tidak tahu kemana aku akan pergi. Kembalilah dan bawalah juga teman-temanmu sebangsa. Semoga Tuhan mengasihimu dan setia kepadamu. Tetapi Itai menjawab, Yang mulia, demi Tuhan yang hidup dan demi nyawa tuanku, kemanapun tuanku pergi, hamba akan ikut juga meskipun menghadapi kematian. Baiklah, jawab Daud, majulah terus. Maka berjalanlah Itai bersama-sama dengan seluruh pasukannya dan keluarga mereka. Semua rakyat menangis dengan nyaring ketika pasukan-pasukan Daud meninggalkan kota. Kemudian raja menyeberangi anak sungai Kidron diikuti oleh seluruh pasukannya. Lalu berjalanlah mereka menuju ke padang gurun. Imam Zadok dan Imam Abiatar ada di situ beserta semua orang Israel, orang Lewi yang membawa peti perjanjian Tuhan. Peti perjanjian itu diletakkan dan tidak diangkat sebelum seluruh rakyat meninggalkan kota itu. Lalu berkatalah raja kepada Zadok, kembalikanlah peti perjanjian itu ke kota. Jika Tuhan menyukai aku, tentulah aku akan diizinkannya kembali dan melihat peti perjanjian itu bersama tempat kediamannya. Tetapi jika Tuhan tidak suka kepadaku, terserah sajalah pada apa kehendaknya atau di atas diriku. Selanjutnya raja berkata lagi kepada Zadok, ajaklah Ahimas anakmu dan Jonatan anak Abiatar. Kembalilah kamu ke kota dengan tenang. Aku akan menunggu di dekat tempat-tempat penyeberangan sungai di padang gurun sampai menerima kabar dari kamu. Lalu Zadok dan Abiatar membawa peti perjanjian itu kembali ke Yerusalem
dan mereka tinggal di sana. Setelah itu Daud membuka sepatunya. Dia bersama-sama pengikutnya mendaki bukit Zaitun sambil menangis dengan kepala berselubung, tanda berkabung. Ketika diberitahukan kepada Daud bahwa Ahitofel juga ikut bersama komplotan Absalom, berdoalah Daud demikian, "Ya Tuhan, kiranya gagalkanlah nasihat Ahitofel." Pada waktu Daud sampai ke puncak bukit di tempat orang biasanya beribadah kepada Tuhan, ia disambut oleh temannya yang setia, yaitu Husai, orang Arki. Pakaian Husya koyak, kepalanya ditaburi abu. Daud berkata kepadanya, "Jika engkau ikut bersama aku, engkau menjadi beban bagiku. Tetapi engkau dapat menolongku jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom bahwa sekarang engkau hendak melayani dia dengan setia seperti telah kau layani ayahnya dahulu. Dengan cara begitu engkau dapat menempatkan segala nasihat Ahitofel." Imam Zadok dan Abiatar juga ada di sana. Beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang engkau dengar di istana. Ahimas anak Zadok dan Jonatan anak Abiatar juga mengikuti ayah mereka. Jadi mereka ada di situ juga. Anak-anak itulah kau suruh datang kepadaku untuk menyampaikan segala kabar yang dapat kau dengar. Maka kembalilah Husai, teman Daud itu, ke Yerusalem, tepat pada waktu Absalom tiba di situ. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Semoga apa yang kita baca bisa menjadi pegangan hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.